utang piutang. Nah, ini kan sering terjadi di masyarakat kita gitu kan. Nah, itu bagaimana sih penyelesaiannya? Mau secara kekeluargaan atau secara hukum? Nah, yuk mari kita diskusikan mengenai utang piutang sama Kang Arifin. Gimana Kang kabarnya? Sehat Kang? Sehat, Oh, alhamdulillah. jadi Gimana? gini Kang. Mas sudah sehat toh? Alhamdulillah sehat Kang. Siap, mantap. Jadi aku tuh mau nanya mengenai masalah utang. Masalah itu, utang. utang. Ya. Utang Gimana, itu ginilah. Ibaratnya kalau aku hutang sama orang, aku hutang sama Kang Arifin seumpamanya. Hutangku itu 1 juta Kang. Iya. Nah, rupanya aku belum bisa membayar hutang tersebut sesuai dengan hari yang kita sepakati. Seumpamanya aku tuh pinjam, Kang, aku pinjam duit 1 juta, nanti sebulan tak bayar. Sebulan tak bayar. Rupanya setelah sebulan itu aku merasa aku belum punya duit nih. Gimana ya? Gitu kan. Terus pertama ya, Kang, aku belum ada duit nih. Terus kamu paling bilang, oh ya udah nggak apa-apa, tapi kalau bisa disegerakan ya, aku juga butuh seumpamanya gitu ya kan. Dan selanjutnya lagi sampai ke 2 bulan rupanya Kang, 2 bulan aku diem-diem karena udah malu kan mau nembung, diem-diem. Kamu ngerasa, loh ini gimana sih, kok udah dijanjikan waktunya kok nggak ngabari aja nggak bayar. apalagi bayar, ngabari aja nggak gitu kan. Nah itu terus kalau seumpamanya Kang Arifin, wah yes, nggak bisa ini gitu kan. Apakah ada penyelesaiannya secara apa ya? Kalau secara kekeluargaan sudah tidak bisa, apakah ada penyelesaian dengan nominal tersebut melalui mekanisme hukum? Jadi gini Kang, ketika kemudian kita Mas Suda, aku gitu, ingin melakukan utang piutang gitu kan. Jadi lebih baik ada yang namanya perjanjiannya. Kan perjanjian itu kan nggak harus tertulis semua kan. Di perjanjian itu bisa tertulis atau bisa lisan. Kata kuncinya itu ada di kesepakatan. Kuncinya di situ. Ada di kesepakatan. Akad ya Bang. Akad. Ya. Jadi kalau dilihat di pasal 1313 KUH Perdata di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi di sana kan istilahnya secara spesifik dia mengenal yang namanya fakta sunt servanda. Apa kuwi Kang? Istilah ngendi kuwi? Istilah Londo lah. Iki KUH Perdata kan gawane Londo to. Oke. Kan isih berlaku dan digunakan di Indonesia. Jadi fakta sunt servanda itu ketika seseorang itu melakukan sebuah janji dan satu orang dan orang yang lainnya tadi sudah sepakat, maka perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tadi berlaku sebagai undang-undang. Atau berlaku seperti hukum gitu. Jadi kita sudah perjanjian kita dengan orang yang kita pinjami atau yang meminjam tadi itu sudah bisa negara sudah mengakui bahwa itu berlaku sebagai hukum. Makanya ketika kemudian salah satu pihak itu mengingkari perjanjian itu, berarti dia adalah pengingkaran sebuah janji. Itu bisa kemudian dihukum secara perdata. Gitu. Dihukum secara perdata itu gini. Bagaimana itu Kang? Jadi sebelum kita jauh ke sana kan kita harus terangkan dulu nih syarat sah perjanjian itu apa itu kan. Jadi di pasal 1320 di channel di video yang lalu kan sudah dijelaskan kan ada syarat sah perjanjian. Iya. Kemudian ingat. Harus dewasa, kemudian dia ada suatu hal yang diperjanjikan, ada kausa halal dan lain sebagainya lah gitu kan. Nanti bisa dilihat lagi. Jadi itu harus kemudian dipenuhi. Syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 itu harus terpenuhi. Jadi ketika kemudian ingin membuat perjanjian tentang utang piutang itu harus dipenuhi persyaratannya, kemudian ada kata sepakat dan dia ketika disepakati maka kemudian kalau di pasal 1313 tadi itu berlaku sebagai perikatan. Jadi mereka berdua terikat, saling terikat ya. Terikat sebuah janji gitu kan.
Jadi ya ketika ingin dalam perjanjian tadi misalnya ingin membayar 1 minggu lagi, ya berarti dalam 1 minggu itu harus dibayar karena mereka sudah sepakat. Oke. Nah permasalahannya kan seringkali ketika kita menghutangi seseorang atau Mas Huda menghutangi seseorang atau Mas Huda hutang kepada seseorang di waktu yang sudah ditentukan harus membayar, tapi ternyata tiba-tiba nggak memiliki uang untuk membayar. Ini kan yo istilahnya kadang kan merasa nggak enak juga. Cuman memang sebelum Mas Huda mengambil langkah hukum itu kan ya setidaknya harus diusahakan menggunakan langkah-langkah ya non hukum lah, musyawarah lah istilahnya, dirembuk lagi misalnya gini, Mas Huda saya belum bisa membayar ya karena apa istilahnya belum memiliki dana untuk membayarkan hutang itu. Dimusyawarahkan lagi terus kemudian istilahnya dirembuk lagi dan meminta untuk perpanjangan waktu untuk membayar tadi. Oh gitu. Seumpamanya lagi sudah perpanjangan waktu nggak hanya sekali, jadi sampai 3 kali soalnya. 3 kali. Kok aku merasa malah si penghutang ini kayak apa ya? Kayak menghilang gitu, kayak menghilang. Jadi kalau bahasa Jawanya itu dingulali. Nah, itu bagaimana itu Kang? Piye carane penyelesaian secara hukum itu ya? Jadi kalau semisal kita sudah mengupayakan untuk mendiskusikan dengan tadi pemberi hutang atau penghutang kedua belah pihak, diupayakan untuk dibicarakan, tapi kemudian ketika musyawarah tadi ternyata ya hasilnya sama saja, nggak segera dibayar ya kan. Walaupun kita sebenarnya tahu dia tuh punya uang tapi nggak dibayar. Iya, kan? Kadang seperti itu kita mirisnya kan. Jadi terbalik Kang. Jadi ketika dia punya utang sama kita, dia jalan-jalan atau dia membeli sesuatu, padahal dia masih ada tanggungan sama kita, di mana kita sebenarnya kita butuh duit itu lagi. Jadi terakhir terbalik. Siapa yang butuh duit sebenarnya gitu kan? Jadi gini, kan kadang orang ketika melihat kasus hutang piutang itu kan kadang wah ini pidana ini tak laporkan kalau nggak bayar itu kan. Jadi kadang kan orang udah yakin wah kalau nggak bayar nanti tak laporkan ke polisi. Kadang masyarakat langsung yakin bahwa ini bisa dilaporkan ke polisi. Jadi sebenarnya gini, kasus-kasus hutang piutang kayak gini itu tidak bisa langsung kemudian dilaporkan ke kepolisian. Kita harus lihat aturan hukumnya itu seperti apa. Gitu. Jadi tidak semua kemudian kasus hutang piutang itu bisa diselesaikan dengan mekanisme pidana. Jadi kan kadang orang ketika udah yakin itu nanti tak laporkan kalau nggak bayar hutang gitu kan. Padahal kalau kita lihat di pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa di sana sudah mengatur ketika seseorang itu dalam hal seorang tidak bisa membayar dalam urusan hutang piutang itu tidak bisa dipidanakan. Tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme pidana. Nah, pertanyaannya lalu seperti apa penyelesaiannya? Nah, kita harus lihat kasusnya ini sebenarnya kasus apa. Kalau kasus hutang piutang berarti dia jatuhnya pada kasus perdata. Gitu. Nah, kasus perdata maka tindakan yang bijak dia menggugat ke pengadilan dengan gugatan wan prestasi. Gitu, mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap si pengutang itu tadi ke pengadilan gitu ya. Jadi langsung ke pengadilan, nggak usah ke polisian karena kasusnya perdata. Berarti mendaftarkan ke pengadilan dengan gugatan wan prestasi tadi. Jadi gini Kang, kalau di pasal 1244 KUH Perdata itu seseorang yang tidak kemudian bisa membayar hutang padahal sudah jatuh tempo, dia bisa dihukum untuk membayarkan hutangnya, plus dia harus mengganti biaya kerugian dan bunga. Begitu. Nah, berarti seumpama saya sebagai penghutang, saya bisa mengajukan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada tergugat. Itu bisa juga. Jadi gini.
Selain kemudian tadi biaya istilahnya dia harus membayarkan utangnya, dihukum untuk membayarkan utangnya, biaya tadi, dia juga bisa kemudian menggugat soal ganti rugi dan juga bunga. Jadi ganti rugi itu macam-macam. Salah satunya misalnya ketika kemudian uang itu saya gunakan, ternyata kemudian itu sudah bisa buat apa-apa gitu kan. Nanti kan dia merasa rugi gitu kan. Oh iya benar. Terus kemudian ketika dia menggugat ke pengadilan kan ada biaya perkara. Iya, kan? ada biaya perkara. Nah, biasanya kalau orang yang menggugat secara perdata itu nanti di permohonannya itu dia memohonkan kepada majelis hakim bahwa untuk biaya perkara nanti ditanggung oleh tergugat. Nah, tergugat itu si utang yang utang tadi loh. Gitu. Jadi istilahnya ya kalau saya menyarankan ke Mas Huda itu kalau ada permasalahan utang piutang ya nanti misalnya Mas Huda nggak mampu bayar nih, dia dimusyawarahkan dulu dengan orang tadi, istilahnya meminta untuk minta ke renggangan waktu untuk membayar utang. Kalau semisal nggak bisa ya udah diselesaikan secara mekanisme hukum itu ya terakhir lah, jalan terakhir kalau semisal itu tidak bisa dilakukan. Itu ya Mas Huda ya. Memang terkadang di masyarakat kita juga masih agak ragu. Masih agak ragu itu maksudnya ketika aku meminjami hutang, rupanya yang hutang ke saya itu tadi kok malah melakukan pengingkaran, ya kan, atau wan prestasi itu tadi. Saya harus kemana? Di sisi lain kan, ketika saya menggunakan mekanisme hukum, saya juga berpikir, waduh biayanya itu yang saya keluarkan berapa, atau jangan-jangan malah itu lebih besar daripada hutang yang mau saya ambil itu tadi, duit yang mau saya ambil itu tadi gitu kan. Awalnya seperti itu, saya masih agak takut mengajukan gugatan tersebut gitu kan. Oke, jadi berarti memang sebenarnya semuanya juga sudah diatur. Ya kan, undang-undangnya ada, ya kan. Jadi ke depan aku tuh pengennya jadi gini, ketika saya berhutang ke Mas Arifin gitu kan, itu kalau bisa saya itu mengembalikan uangnya itu semanis ketika saya meminjam uangnya. Ya kan. Yang terjadi kan gini, minjamnya manis, waktu mengembalikannya itu kayak malah yang punya duit kadang bisa ya itu makanya semoga dengan adanya diskusi ini semuanya juga merasa tercerahkan. Teman-teman yang lain, dulur-dulur Hukum Rakyat Official itu lebih lebih mengetahui mekanisme penyelesaian utang piutang itu tadi gitu ya. Intinya kan ketika kita meminjami seorang itu kan pasti orang itu lagi butuh banget. Betul. Nah, kita juga kemudian tidak boleh kemudian menutup untuk meminjamkan karena itu kan bagian dari perbuatan baik kan. Iya, betul itu kan. Cuman memang ketika kita ingin melakukan utang piutang itu kan lebih baiknya itu ada kesepakatan di awal biar semuanya itu jelas, tidak ada permasalahan di belakangnya. Iya, karena banyak kasus karena hutang silaturahmi rusak kan. Nah itu yang menjadi masalah. Iya, banyak masalah yang terjadi di Indonesia seperti itu gitu kan. Nah kalau bisa itu kan namanya orang hutang itu berarti orang yang membutuhkan. Ketika dia ada ke lapangan itu ya segera dikembalikan. Kalau bisa memang diprioritaskan. Karena yang dia bawa itu sebenarnya bukan hanya uang tapi kepercayaan juga. Kepercayaan. Yang itu nanti entah saudara, entah teman, entah siapapun itu sebenarnya silaturahmi atau pertemanan kita juga agak dipertaruhkan ketika melakukan utang piutang gitu kan. Kalau dalam perusahaan itu trust atau kepercayaan itu sangat dipegang erat gitu kan. Oke, sahabat Hukum Rakyat Official, demikian diskusi saya dengan Kang Arifin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Hukum Rakyat Official. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.